Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kalgari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kalgari yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, walaupun nampak seperti sesuatu yang random, tetapi sebetulnya memiliki tujuan dan memiliki jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di balik itu semua ada kehendak, ada rencana, dan ada kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Nah, dalam surat Yasin yang kita bahas minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan secara seksama, ya, mengkontemplasi, mentadaburi tanda-tandanya yang ada di alam semesta ini. Dalam hal ini tanda-tanda yang ada di bumi, ya, kajian kita minggu lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ia menghidupkan kembali bumi yang tandus, dan kemudian keluarlah dari bumi tersebut biji-bijian yang kemudian tumbuh menjadi bahan-bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Ya, ada yang makan jagung, ada yang makan beras, ada yang makan nasi, ada juga yang makan maksud dari terigu, banyak juga menjadi roti, ya, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada rencananya, karena dari hujan tadi disebutkan, kemudian tumbuh biji-bijian, kemudian jadi bahan makanan pokok, kemudian kita makan, kemudian kita kuat, dan kita melakukan aktivitas kita. Dan Allah SWT juga menyebutkan bahwa ciptaannya selalu berpasangan, ya, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, atau ya pun yang tadinya kita ketahui kemudian kita ketahui, ya, selalu berpasang-pasangan, manusia, lelaki, perempuan, kemudian ada juga hewan, ya, kemudian ada juga dalam electricity, kemudian ada proton, ada neutron, selalu berpasangan, ya. Dan dengan demikian kehidupan kita berkelanjutan. Ya, kita saling membutuhkan, tetapi dengan saling ketergantungan tersebut, saling membutuhkan tersebut, kehidupan kita saling berkelanjutan. Semua yang ada di alam semesta ini bergerak dalam lintasannya masing-masing menuju, kadang-kadang saling melintas dan saling bertemu, tetapi pada dasarnya lintasannya masing-masing menuju suatu titik akhir, yaitu hari akhir, ya, di mana atau yaumul akhir, yaumul hisab, ya. Nah, pada kesempatan ini atau pada malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat-ayat tersebut, yaitu ayat ke-37 hingga ayat ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat ke langit, melihat tanda-tanda alam semesta yang ada di langit, atau celestial bodies, ya. Insya Allah kita membacanya dan juga mengkajinya bersama-sama. Minggu lalu 36, ya. Insya Allah di 37, insya Allah. Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamarul wala lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Ayat ke-37, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kalgari yang dirahmati Allah, ayat ke-37 ini dimulai seperti ayat yang kita bahas minggu lalu, ya. Wa ayatun, ya. Suatu tanda kebesaran Allah di sini terjemahannya. Tetapi dalam hal ini, pada kesempatan ini Evan akan fokus melihat satu kata ini, ya, dalam ayat ini, ya, yaitu naslahu. Naslahu ini di sini diterjemahkan sebagai kami tanggalkan, ya,
atau wistrip, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa atau kita selalu melihat ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ya. Dan kita menganggap bahwa siang hari itu terang benderang, pada siang hari itu merupakan atau disebabkan oleh matahari. Tentunya matahari berperan, tetapi bukan merupakan suatu fungsi dari matahari dalam hal ini. Mengapa? Kalau kita melihat pesawat luar angkasa yang keluar dari atmosfer bumi, kemudian menjadi gelap, ya. Di bulan juga gelap, ya. Kita harus memakai infrared kamera, ya, untuk membuat film ya, tersebut, ya. Jadi sebetulnya di sini dan ini merupakan salah satu keajaiban Al-Qur'an dalam bidang sains, ya. Disebutkan bahwa al-lailu naslahu minhun nahar, ya. Jadi al-lail, malam yang gelap, naslahu minhu, kita tarik dari dia, ya, siang, minhun nahar, ya. Jadi seolah-olah terang benderang itu atau siang hari tersebut seperti suatu lapisan yang mengelilingi bumi, ya, dalam ini atmosfer bumi yang kalau ditarik jadi gelap, ya. Kalau tidak ditarik ada di situ, ya, atau dalam hal ini tidak bergerak, ya, jadi terang. Jadi atmosfer itu tentunya ada pergerakan melintas di bumi ini, ya. Dan kita melihat pada saat atmosfer itu ada, maka terang, ya. Matahari menembus atmosfer bumi itu, ada partikel-partikelnya tertentu dan menjadi terang. Pada saat ditarik menipis dan kemudian menjadi gelap, ya. Demikian bagaimana ayat Al-Qur'an ini mencoba menjelaskan kepada kita fenomena terjadinya siang hari tersebut, ya. Jadi dasarnya adalah malam, kemudian dilapisi oleh siang, dan pada saat siang itu ditarik kemudian menjadi malam lagi, ya. Faizahum muslimun, they are in darkness, ya. Dan ini tentunya kita juga menyadari bahwa siang dan malam itu ada tujuannya, ya. Kita akan bahas nanti, ya, insya Allah. Jadi ayat berikutnya, ya, di sini wasyamsyu tajri limustaqoril laha, ya, di sini, ya, limustaqor, ya. Jadi untuk di sini disebutkan for its fixed term atau berjalan di peredarannya, tapi sebetulnya li ini, ya, untuk, ya. Kemudian mustaqor ini dwelling place, ya. Di sini diterjemahkan it fixed term, tapi sebetulnya tempat terakhirnya, ya. Jadi di sini disebutkan wasyamsi, matahari, tajri, ya. Mungkin kita sering mendengar istilah amal jariah, ya. Itu katanya sama tuh jariah, ya, dengan sini tajri, ya. Atau tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir, ya. Sama di sini mengalir, ya, tajri. Atau bisa juga disebutkan berlari, ya. Al-jari itu dalam bahasa Arab itu artinya berlari, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa matahari seperti berlari di mustaqor untuk menuju ke tempat peristirahatnya yang terakhir, ya. Jadi seperti kita semua, benda-benda di langit ini juga memiliki tempat peristirahatan yang terakhir, ya. Nah, limustaqoril laha, ya. Jadi laha itu menuju kepada matahari, asyams, ya. Limustaqoril laha. Jadi seolah-olah matahari itu berlari menuju tempat peristirahatan terakhir, ya. Dan di sini menggunakan kata tajri, berlari, ya, karena cepat, ya. Matahari itu kecepatannya mungkin pada saat Irfan berbicara selesai satu kalimat mungkin matahari sudah bergerak 1000 km lebih, ya. Jadi demikian. Limustaqori laha. Jadi di sini disebutkan salah satu keajaiban Al-Qur'an dari sisi linguistik juga pilihan katanya sangat akurat, ya. Tajri, berlari, limustaqor, menuju tempatnya yang terakhir. Jadi setiap hari berlari. Zalika takdiru. Jadi zalika ini, itu, menuju kepada kejadian kalimat ini, potongan ayat ini, hal tersebut takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sang Aziz dan sang Alim, ya. Di sini juga sangat penting Allah Subhanahu memilih namanya di sini, ya, sang Aziz. Mengapa? Karena kita ketahui, ya, matahari dan bulan ini, dalam hal ini matahari dalam ayat ini itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat, ya. Sangat kuat.
kalau sampai tertabrak matahari, planet, atau katakanlah matahari bergerak mendekat, walaupun beberapa jarak tertentu sedikit, atau misalnya para saintis menunjukkan bahwa kalau matahari bergerak saja sedikit, maka bumi kita akan menjadi terlalu panas dan akan meleleh. Ya, itu berarti makhluk yang sangat kuat. Tetapi makhluk tersebut tunduk kepada takdir Allah. Ya, matahari tunduk kepada takdir Allah. Jadi terus berputar dalam orbitnya. Hal tersebut, perputaran matahari dalam orbitnya tersebut, merupakan takdir Allah, Sang Aziz, yang Maha Kuasa, ya Almighty, ya mampu menundukkan makhluk yang sangat kuat dan sangat besar tersebut, ya. Dan juga Al-Alim, ya seperti disebutkan tadi, Maha mengetahui karena sangat precise, ya. Bergerak sedikit bumi akan lebih panas dari sekarang dan semuanya akan meleleh, ya. Demikian, ya. Jadi salah satu, kalau tadi di ayat sebelumnya ada sedikit mengenai sains, mengenai terjadinya fenomena siang, di sini mengenai matahari, ya tajri berlari dan takdir, kemudian mukjizat linguistik, ya mengenai pilihan kata dan juga pilihan kata untuk nama-nama Allah. Ayat berikutnya insya Allah wal qamar. Nah, kalau tadi matahari, kalau sekarang bulan, ya di ayat ini wal qamar, ya qaddarnahu, ya jadi takdirnya, ya manazil. Nah, kalau ini Irfan tidak bisa membuktikan karena Irfan tidak cukup ilmunya dalam ilmu astronomi, ya, tapi disebutkan di sini, ya, oleh yang mengerti astronomi ini kebenaran, ya, benar adanya. Jadi bulan itu memiliki manazil. Manazil itu station. Apa di sini sebutkan? Oh, phases. Tapi sebetulnya kata yang lebih tepat adalah station. Jadi bulan itu posisinya selalu tertentu. Ya, menurut para astronomi yang sudah membuktikannya memang terbukti ada 28 titik tertentu dan selalu seperti itu. Subhanallah, ya. Jadi bulan itu selalu tempatnya. Jadi bulan itu selalu precise tempatnya dari hari ke hari, ya. Jadi kalau hari ini ada di tanggal 1 tuh selalu di situ. Tanggal 2 selalu di situ. Nanti bulan berikutnya tanggal 2 ada di situ lagi. Ya, ada, jadi sebetulnya kata yang paling tepat itu manazil adalah station, ya, ada tempatnya dan selalu di situ. Makanya sangat precise kalender bulan ini dalam menunjukkan hari, ya, karena tempatnya selalu tetap 28 itu. Orang-orang ahli astronomi dapat membuktikannya. Kalau Evan tidak mampu membuktikannya, ya, hanya percaya kepada mereka, ya, yang sudah membuktikannya. Jadi manazila hatta, ya, ada kal urjunil qadim, ya, sampai berakhir seperti batang pohon palma, ya, palm stalk itu ya pohon kurma dalam hal ini, ya, yang sudah buah kurmanya sudah diambil, itu seperti hanya seperti arc seperti itu, ya. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau sudah tua kan bulan itu hanya segaris aja, ya, melengkung seperti itu. Nah, itulah di sini yang disampaikannya. Jadi wal qamar sudah takdirnya memiliki manazil, ya. Again, walaupun lebih kecil dari matahari, bulan juga merupakan makhluk Allah yang sangat besar, ya, sangat penting. Tetapi ia tunduk kepada Allah. Sudah jelas. Tanggal 1 harus ada di situ, tanggal 2 ada di situ. Bulan depan tanggal 2 ada di situ lagi. Ya, tunduk kepada Allah. Sampai akhirnya seperti batang pohon kurma yang sudah tua, ya. Dan kita di sini memang sangat penting untuk memperhatikan bulan ini, ya, karena bulan ini sangat penting atau dalam kita menghayati kehidupan kita, ya, dari mulai kita masih kecil, kemudian masa-masa prima dan juga pada saat tua, kemudian kembali lagi dihidupkan lagi pada yaumul akhir nanti, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi pada saat kita memperhatikan, mengkontemplasikan atau mengkontemplasi Quran, memperhatikan dengan seksama, kita akan menyadari bahwa kehidupan kita ini cyclical, ya. Ya, jadi kita akan dari kecil, kemudian menguat, kemudian melemah, ya, kemudian meninggal dan akan dihidupkan kembali di hari akhir nanti, ya, untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Demikian. Nah, di sini ayat terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. La syamsu yang bagi laha, ya. Jadi matahari ini tidak pantas untuk mengejar bulan, ya.
Laha ini menuju kepada bulan. Kemudian antagrikal komaro wala lailu sabikun nahar, ya. Jadi kemudian di sini juga malam pun tidak dapat mendahului siang, ya. Jadi wala lailu sabikun nahar, ya. Jadi malam pun tidak akan mendahului siang. Jadi kita ulang, ya. Jadi matahari tidak pantas laha ini merujuk kepada matahari, ya. La syamsi yang bagi laha, ya, tidak pantas baginya untuk, ya, mengejar bulan al-qamar. Kemudian malam wala lail, ya, sabikun nahar, ya, tidak pantas untuk mengejar siang, ya, atau outrun dari sini siang atau mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, ya. Nah, disinilah yang kita sebutkan tadi pada awal pembahasan kita, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki tujuan. Kita lihat, ya, dan memiliki jalannya juga. Kita mengetahui fungsi bulan, mengetahui fungsi matahari, dan masing-masing mempunyai jalannya. Dan mereka akan memiliki takdirnya. Dan mereka akan berakhir seperti kita di akhir hari akhir nanti. Dan tentunya akhir-akhir mereka berbeda dengan akhir-akhir kita, dalam arti kita dalam hal ini karena diberikan kehendak, diberikan free will, kita diminta pertanggungjawabannya. Tetapi makhluk Allah seperti malaikat ataupun seperti makhluk-makhluk celestial seperti ini, mereka tidak diberikan akal, ya, mereka hanya beribadah saja kepada Allah. Dengan demikian mereka tidak seperti kita dimintai pertanggungjawabannya, ya. Nah, jadi masing-masing memiliki tujuannya dan tidak saling mengejar. Masing-masing ada tujuannya, dan kita di sini bisa mengkontemplasi atau memperhatikannya. Kita masing-masing hidup di dunia, kita ini di dunia masing-masing hidup memiliki tujuannya masing-masing dan memiliki jalannya, ya. Tidak perlu kita sibuk memperhatikan orang lain saling mengejar, berlomba-lomba dalam mengumpulkan kekayaan dan sebagainya, ya. Masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menggapainya, tetapi apa yang ada pada kita sudah ditentukan, ya, dalam hal ini Allah, atau dalam hal ini Allah mengetahui apa yang akan telah menjadi takdir kita, ya. Maaf, ya, itu mungkin kata yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui atau sudah mengetahui apa yang menjadi takdir kita, dan kita diberikan pilihan untuk menggapainya, ya. Apakah kita mampu menggapainya, atau kita menggapainya, atau kan kita tergoda untuk tidak menggapainya atau menggapai yang lain yang tidak seharusnya kita gapai, ya. Jadi di sini disebutkan, ya, dari pergerakan bulan, pergerakan matahari, pergerakan siang, pergerakan malam, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki tujuan, ya, masing-masing memiliki jalannya seperti kita bahas tadi, ya. Nah, ada sedikit yang dapat kita lihat di sini dari sisi keajaiban Al-Qur'an juga, ya. Dalam sisi linguistik, kalau dalam bahasa Inggris disebut palindrome, ya. Nah, kalau kita melihat kata ini, ya, kata terakhir, ya, wa kullu fi falakil, ya, maaf, wa kullu fi falakil, atau dalam hal ini kullu fi falakil, ya, kaf, lam, fi, maaf, fa, lam, ka. Ya, jadi ka dengan ka, la dengan la, lam dengan lam, afwan, kemudian fa dengan fa. Ya, jadi simetris, ya. Jadi setelah wa ini kita melihat beberapa patah kata yang sebetulnya simetris, dalam bahasa ini disebut palindrom, ya. Kullu fi falak, ya. Dan subhanallah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah, kita sedang membicarakan orbit, ya, falak, orbit. Dan pada saat membicarakan orbit, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan atau menunjukkan kepada kita satu palindrom, ya, seperti orbit, ya, karena simetrik, right? Ya, jadi simetrik. Jadi seperti ada yang di tengah, kemudian fa dengan fa, lam dengan fa, kaf dengan kaf, ya. Jadi seperti simetris jalurnya tersebut, ya, seperti itu, ya.
Dan dalam hal ini disebutkan kalimat terakhir yasbahun. Ya, yasbahun ini dalam bahasa Arab itu sebetulnya berenang, ya. Atau dalam arti lain dari kata ini adalah juga berenang, ya. Sibaha itu berenang, ya. Dan disinilah ya jadi Al-Quran keajaiban secara sains. Kalau kita lihat sekarang mungkin kita sudah melihatnya sendiri ya dari gambar-gambar yang diberikan oleh NASA atau badan-badan antariksa lain yang lainnya ya. Jadi orbit itu tidak jadi seperti berenang kan, ya bebas ya berenang ya tidak ada daratannya ya. Dan makanya Allah SWT sangat precise, sangat teliti di sini menggunakan kata yasbahun seperti berenang. Kemudian ada fi falakil, ya kulu fi falak, ya orbit simetris juga, ya. Ya, jadi subhanallah ya keajaiban Al-Qur'an dari sisi linguistik, dari sisi sains yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang membuat kita takjub dan pada kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mati Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan taufik dan hidayahnya agar kita mampu menjadi umat-umat Allah atau makhluk-makhluk Allah yang mampu untuk mentadaburi dan mengambil pelajaran dari apa yang dari tadabur kita tersebut, ya, dan mengambil pelajaran dari apa yang kita perhatikan dengan sesama di alam semesta ini, dari tanda-tanda Allah di alam semesta ini, dan kemudian dengan hal tersebut kita dapat meningkatkan rasa tauhid kita atau meningkatkan keimanan kita akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dari sisi isi maupun penyampaian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.